Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik dapat memorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, ini adalah pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Apa saja sih? Yang pertama ada pegunungan, dataran rendah, pantai dan laut, sungai, lalu ada danau dan laut. Yang pertama pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan. Selain itu juga daerah pegunungan dapat dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan bisa juga menjadi tempat olahraga. Yang suka puncak siapa di sini? Iya, aku. Keren sekali. Dan pemanfaatan daerah ini sebagai pariwisata, rekreasi ini dapat membantu perekonomian warga yang tinggal di daerah pegunungan. Contohnya itu ada Puncak Bogor. Siapa yang pernah ke Bogor? Ada di Bogor. Iya benar, yang banyak yang hujan terus itu. Iya betul, ada di Jawa Barat ya. Untuk lahan perkebunan teh ada di Pegunungan Bromo, yaitu Jawa Timur. Siapa yang pernah ke Gunung Bromo? Orang mana? Ibu, Pangalengan juga ada kebun teh. Iya betul, di Pangalengan juga ada Ciwidey. Iya betul. Dari apa? Ya. Dari apa ada baru? Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Tempat kita tinggal di sini itu dataran rendah ya anak. Dataran rendah untuk aktivitas perekonomian. Ada di Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan. Lalu ada di Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan dan tambang. Tambak. Ada tambak itu nggak boleh gitu. Selanjutnya ada pantai dan laut. Siapa yang liburannya suka ke pantai? Mana aja sih? Pangandaran. Pangandaran, Garut. Wih, Saya pernah jalan Garut. Nah, pantai dan laut juga ya betul dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Selain itu juga ada perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri dan lain-lain. Contohnya itu tadi ya di Pangandaran, di Bali, banyak untuk pariwisata dan bisa juga dimanfaatkan sebagai warga sekitar untuk berdagang, untuk membantu ekonomi warga sekitar. Selanjutnya ada sungai. Siapa yang ingin membacakan? Aku bisa. Ayo silakan Kevin. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan untuk perdagangan. Di sekitar rumah kalian apakah ada sungai? Ada. Ibu di dekat rumah teman aku sungainya lagi banjir. Oh iya, sekarang lagi ya aku juga. Isinya sampah. Iya. Biasanya sungai di sekitar kalian dimanfaatkan masyarakat tuh sebagai apa sih? Mancing Cewek. Iya benar, mancing. Ada juga ibu yang bawa sampah di sungai yang pakai tali. Buang sampah juga bisa. Nggak boleh. Oh iya. Selanjutnya terakhir ada danau dan laut. Siapa yang membacakan? Aku Bu. Silakan Yanti. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Iya betul. Di sekitar ibu itu dijadikan tempat olahraga ya. Daerah Tanjung Daerah Balinda, ada yang pernah
dibagi dua kelompok untuk mengerjakan KPD yang Ibu bagikan. Nah, soalnya Ibu ada 5. Sebentar ya, Ibu akan tampilkan. Ini, Ibu. Nah, soalnya Ibu ada 5. Silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan soal tersebut, lalu presentasikan hasilnya. Oke, Bu. Kalian berat aja. Soalnya sama nomor. Ibu ngasih waktu 25 menit cukup. Lebih dari itu. Ya, silakan anak-anak mengerjakan soalnya. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya. Sudah. Ibu akan memanggil dua perwakilan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil kerjanya yang 5 soal ini di depan. Siapa yang Nanda, Bu. Iya, silakan. Satu orang lagi siapa? Nanda. Rianti. Orang lihat Iya, sikap sempurna yang benar. Nah, silakan. Nah, karena kalian tinggal di lingkungan yang sama, jadi kondisi lingkungannya itu tidak jauh berbeda. Sehingga Ibu akan membagi kalian kelompok pertama itu menjawab pertanyaan 1 sampai 3 yang kelompok kedua nomor 4 dan 5. Setelah kalian menyampaikan apa jawabannya, lalu anak-anak yang mendengarkan nanti kita koreksi bareng-bareng jawaban dari teman kalian. Silakan Rianti. Nomor 1, menurut kalian apa kekayaan daerah kalian yang paling penting? Mengapa? Jawabannya, kekayaan daerah kami yang paling penting adalah lahan pertanian seperti sawah dan pedagang rumahan karena mendukung kebutuhan bahan makanan dan ekonomi warga sekitar. Yang kedua adalah apa saja yang sudah dilakukan masyarakat daerah kalian untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal kalian. Masyarakat memanfaatkan sawah untuk menanam padi dan beberapa sayuran, serta memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman atau ternak kecil. Ada juga yang membuat produk makanan rumahan. Yang ketiga, menurut kalian seberapa penting mengelola kekayaan alam dengan bijak? Mengapa? Menurut kami penting sekali karena kekayaan alam membantu kehidupan sehari-hari. Kalau tidak dijaga, hasilnya bisa berkurang dan lingkungan menjadi rusak. Bagaimana anak-anak? Setuju dengan jawaban Rianti? Setuju. Kelompok 2 menjawab nomor 4. Apakah menurut kalian masyarakat di daerah tempat tinggal kalian sudah bijak dalam mengelola kekayaan alamnya dengan baik? Sebagian sudah, seperti petani yang menjaga saluran irigasi dan warga yang menanam di pekarangan. Tapi masih ada juga yang membuang sampah ke sungai dan membangun di lahan hijau. Yang terakhir, menurut kalian apa yang dapat diupayakan untuk menjaga kelestarian kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah kalian sehingga dapat terus dinikmati oleh generasi berikutnya? Kami bisa menjaga kebersihan sungai dan saluran irigasi, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon dan menggunakan ladang kosong untuk tanaman yang bermanfaat. Tepuk tangan untuk dua kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih Rianti dan Nanda. Silakan duduk kembali. Sama Ibu. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, agar kalian bersemangat dan ingat dengan materinya, Ibu akan menampilkan lagu. Anak-anak
Jadi kita harus